Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian tonton video ini. Jadi, sore hari ini aku tadi baru banget dikabarin sama salah satu teman di PO Pandawa 87 kalau bis terbarunya dari Pandawa 87 itu rilis sore hari ini dari karoseri Adiputro Malang, Jawa Timur. Dan ini aku langsung berangkat ke sini. Sebenarnya ini adalah bis yang kemarin pada saat pameran Busworld 2022 bis ini dipamerin, tapi sekarang bis ini sudah kembali ke karoseri Adiputro dan sore hari ini bis ini akhirnya rilis dengan livery dan sudah ada tulisan Pandawa 87-nya. Kalau kemarin kan waktu di pameran itu masih polosan aja warnanya. Kalau sekarang sudah ada tulisan Pandawa 87-nya dan di video ini kita akan lihat detail bagaimana bis terbarunya dari PO Pandawa 87 ini. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana bisnya, tonton video ini sampai selesai. Dan ini dia Pandawa 87 Double Decker. Oke teman-teman, jadi inilah bis terbarunya dari PO Pandawa 87. Ini adalah sebuah double decker. Wah, ini warnanya keren banget sih. Warna kayak gini kayaknya baru satu deh yang dimiliki oleh Pandawa. Warnanya kayak ungu, tapi ungunya dark gitu atau ungu gelap. Dan ini dia memakai sasis Mercedes-Benz 2542. Tuh. Dan velgnya sudah pakai Alcoa ini ya, Alcoa atau Ragnar nih. Ragnar ternyata teman-teman. Kinclong banget. Terus mesin 2542 kalau masih baru tuh suaranya adem banget deh. Dengerin deh suaranya. Wih. Dalamnya gimana ya? Coba kita buka yuk. Bisa nggak dibuka? Oh bisa. Nah ini dia mesin Mercy 2542 kalau masih baru ya. Tuh. Enak banget suaranya sumpah. Lah dimatiin. Nih gara-gara kita lihat mesinnya jadi dimatiin kan tuh. Dan kita tutup lagi. Tutupnya lumayan effort ya. Nah, kalau double decker itu AC-nya ada di sini. Nih. Ini AC-nya. Kalau bis biasa atau yang single deck itu kan AC-nya ada di bagian atas. Tapi karena double deck, bagian atasnya udah nggak mungkin ditaruhin apa-apa lagi, jadi AC-nya dipindahin ke sini. Dan ini posisi suspensinya lagi diturunin ya. Jadi dia ceper. Dan double deck tuh bagasinya di sini. Ini bagasinya sudah pakai pneumatik atau dia sudah memakai pencetan yang dipencet dari kabin driver atau dari tempat drivernya untuk ngebuka si bagasinya. Tapi untuk pintunya, ini pintunya di sebelah sini ya, itu pintunya masih manual. Kita lihat bagian depan ya. Nih, ini seperti biasa fontnya Pandawa tuh khas banget. Terus di situ ada tulisan Doga. Doga ini adalah merek wipernya. Wiper tuh yang buat nyapu si kacanya. Nih, ini mereknya Doga. Tuh. Dan ini julukannya, Booster. Ini Pandawa beberapa unit terakhir tuh memakai namanya nama-nama ini ya, yang berhubungan dengan COVID-19 ya. Kayak kemarin Delta, Omicron, Booster. Oke, ya luarnya gini-gini aja sih. Seperti double deck pada umumnya. Dan yang istimewa itu ada di bagian dalamnya. Yuk sekarang kita lihat bagian dalamnya. Boleh masuk nggak? Oke. Nih ya, kita masuk. Nah, ngebukanya masih manual. Seperti biasa di sliding ke kanan, belakang. Ke kanan kalau dari sini atau ke belakang kalau dari sini ya. Tuh, di sliding ke sini. Nutupnya juga seperti ini. Hop. Tuh. Jadi ketika dibuka, dia ada lampunya ya. Nah, lampu tangganya nyala kalau pintunya dibuka. Kalau pintunya kita tutup, lampu tangganya mati. Wis.
Ketika kita masuk ke dalam bis ini, kita langsung dihadapkan dengan toilet. Jadi ini walaupun pariwisata, ini ada toiletnya. Nah, tuh toiletnya. Untuk lampunya dari sini ya, lampu dan juga exhaust fan-nya. Ini lampu, ini exhaust-nya. Tuh, ada suara exhaust-nya kan? Gitu. Ini kalau kita matiin, mati exhaust fan-nya. Terus seperti biasa toiletnya seperti ini, tapi ini mewah karena di sini tuh ada wood panelnya dikelilingi. Ini kayaknya wood panel atau wallpaper, tapi ini kayaknya wood panel sih, soalnya dipegang tuh ada ininya. Nggak rata dia. Kalau wallpaper kan pasti rata ya dipegang. Seperti biasa juga di sini ada cerminnya atau kacanya. Terus wastafelnya sebelah sini dan ini toiletnya. Tapi ini toiletnya cuma bisa untuk buang air kecil aja ya, dan digunakan pada saat bis berjalan. Oke, kita matiin lagi lampunya. Kita tutup. Terus di sebelah sini untuk dek bawahnya itu dia ruangannya sleeper. Tuh, keren ya. Dan dia ada skatnya. Jadi ini untuk membatasi dari ruang sleeper ke toilet dan ke dek atas. Jadi ada pintu skatnya seperti ini. Kita buka. Dan inilah ruangan sleepernya. Wih, keren ya. Ini dia sebelum masuk ke ruang sleepernya, dia ada ininya. Jadi kesannya tuh mewah banget dan ada lampu yang dia nyinarinnya ke atas. Jadi di atasnya tuh kayak membiaskan cahaya yang keren banget. Dan di bagian atasnya ini kayaknya desainnya baru tuh. Bisa kalian lihat di atasnya atau plafon ya tuh. Jadi mewah banget ya sekarang ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana rasanya duduk di sleepernya ini. Nih, sleepernya seperti ini. Dia pakai Aldila ya, dan di sini ada armrestnya buat tangan kanan. Dan kalau sleeper itu di bagian atasnya kan mentok ya. Kalau double deck sleeper, dia untuk naruh barangnya ada di bagian bawah. Nah, ini untuk naruh barang-barang kita kalau kita duduk di tempat sleepernya. Nah, kita tutup ya. Tuh. Nah, ini sleepernya, walaupun sebenarnya kita bisa ngejangkau sleepernya langsung naik begini, tapi biar nggak ribet, ini kita disediakan pijakan kaki seperti ini dan pegangan di sini. Nah, sekarang kita sudah berada di tempat sleepernya dan ini luar biasa loh. Di sini tuh kita diberikan kayak ini kayak apa ya? Busa-busa gitu dan wah, loh jalan ini. Tuh. Di setiap kursinya juga kita diberikan palu pemecah kaca. Tuh. Jadi ini untuk urusan safety udah dipikirkan matang-matang. Bener-bener di setiap kursinya ada palu pemecah kacanya. Juga di sini kita diberikan AVOD atau audio video on demand, di mana AVOD ini kita bisa gunakan sepanjang perjalanan kita menggunakan bis ini, dan dia basicnya adalah sebuah Android. Wih, keren. Juga ini bisa di setting ya untuk adjust penempatannya. Tuh, dia ada bracket, yang bracketnya ini bisa di setting tempatnya. Jadi kalau kita mau lebih dekat, kita bisa setting dia agar lebih dekat dengan kita supaya kita mudah ngejangkaunya. Terus di sebelah sini kita diberikan satu penyimpanan. Jadi ini lumayan buat naro-naro makanan-makanan atau apa gitu yang kecil-kecil, kita bisa taruh sini. Kemudian di sini kita diberikan nih. Ini tuh untuk reclining dari si kursinya. Jadi recliningnya ini udah pakai tombol, udah nggak perlu pakai tuas lagi. Tinggal pakai tombol ini untuk majuin si bangkunya dan mundurin si bangkunya. Nih kalau kita majuin, tinggal pencet dan dia akan maju tuh sandaran punggungnya. Nah, dua tombol ini fungsinya adalah untuk memijat. Tuh, ini dia memijat dan mijatnya tuh bener-bener berasa dari punggung sampai ke kaki sini. Tuh, pijatannya berasa. Nyalainnya dari tombol-tombol yang ada di sini ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini kita diberikan USB slot, ada dua. Tuh. Sama-sama 2,4 ampere 5 volt ya. Jadi sepanjang perjalanan kita nggak akan takut gadget kita bakal lowbat. Wih, bersuara dong dia. Nah ini dia AVOD-nya atau audio video on demand. Jadi kita bisa buka YouTube. Ya, basically adalah sebuah Android yang kita bisa
pakai ini seperti HP Android pada umumnya. Terus kita diberikan 2 buah cup holder di sini. Jadi kalau kita punya 2 minuman, kita bisa naruh minumannya di sebelah sini. Dan untuk menjaga udaranya tetap bersih, di sini ada air purifier. Ini dari karoseri Adiputro. Keren, lengkap banget ya. Dan sekarang bisnya keluar dari karoseri Adiputro. Wah, ini aku diculik nih. Tuh, ini dia karoseri Adiputro. Kalau sore hari ya begini ya teman-teman. Udah pada bubar. Oke, kita sudah puas melihat bagian bawah. Dek bawah maksudnya dari bisnya Pandowa 87 yang baru ini. Sekarang kita ke dek atas. Yuk. Nah, by the way, di bagian dek bawahnya ini tingginya mungkin sekitar 180 cm ya. Ini tinggiku 175 cm dan ini aku hampir aja mentok tuh. Ini rambut anggap aja 3 cm ya, dan spare-nya 2 cm. Jadi tinggi dari dek bawahnya ini sekitar 180 cm. Dan di bagian depan ini kenapa lebih naik? Karena Mercy 2542 di bagian sini adalah tangki solarnya atau tangki bahan bakarnya. Jadi dia posisinya lebih tinggi daripada tempat kita berdiri sekarang. Jadi segini nih. Ya lumayan sekitar 70 sampai 75 cm lah tingginya dari bagian depannya nih. Dari tangkinya. Selisih tingginya dari yang kita pijak sekarang. Oke. Sekarang kita ke bagian atas yuk. Kita lihat bagian atasnya. Nah, kita naik ke dek atas. Oke. Dan ini naiknya enak ya, karena di sini kita diberikan pegangan di sepanjang tangga naik tuh sampai atas. Dan ini motifnya baru nih, dindingnya. Keren banget. Wih. Tuh, wah, lagi video juga tuh. Nah, jadi di bagian atasnya seperti ini teman-teman. Dia konfigurasi kursinya 2 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri. Juga di setiap kursinya itu kita diberikan, nah ini dia. Di setiap kursinya kita diberikan meja lipat seperti ini. Jadi kalau kita naik di sini sambil makan gitu ya, atau sambil minum, kita bisa makan di sini dan taruh minumannya di cup holder yang ada di sini. Kalau sudah selesai, tinggal dorong ke kiri dan tarik ke belakang, kemudian tutup lagi dan kembali menjadi armrest seperti ini. Terus di bagian atas, walaupun dia kursi biasa, tapi kita tetap disediakan AVOD atau audio video on demand di setiap bangkunya. Nah, tuh. Dan layarnya sama seperti yang di bawah tadi ya. Jadi di bagian atas ini nggak didiskriminasikan atau nggak dibedakan dari bagian AVOD-nya atau entertainment system-nya. Kursinya juga, ini walaupun dia yang 22, ini di bagian sininya ada armrest-nya. Jadi untuk ngejarakin antara penumpang yang di sini sama yang di sini. Diberikan sandaran. Diberikan armrest seperti ini dan di setiap kursinya juga ada USB port-nya. Sama seperti di bawah, ada 2 buah slot USB port. Nah, untuk nge-reclining-nya, di sini memang enggak memakai tombol seperti di bawah. Di sini kita memakai tuas. Ini tuasnya. Kita tarik dan kita dorong kursinya ke belakang. Tuh. Kalau kursinya kita fullin, ini jadinya seperti ini. Enak ya? Nah, misalnya kita nggak cukup dengan 2 buah USB slot di sebelah sini, kita juga diberikan 2 buah USB slot tambahan di bagian lower AC-nya. Tuh, ada 1 dan 2. Jadi di setiap kursinya itu kita diberikan 4 buah USB slot. Terus juga di sini ada lampunya. Tuh, dan lampunya terang loh. Dia LED ya, terang lampunya. Seperti itu, teman-teman. Nih. Tuh, ini untuk AVOD-nya. Ada Netflix, ada YouTube. Ya, seperti tadi aku bilang di bawah, sama aja seperti Android. Jadi, ya kayak kalian pakai HP Android aja. Terus juga di sini ada leg rest-nya. Walaupun emang ini jarak antar kursinya agak sempit ya. Jadi kalau pakai leg rest ini maksimal udah segini nih. Kalau kita naikin lagi, nih, ini udah nggak nyaman. Tuh, ini harus begini. Kalau untuk tinggiku yang 175 cm ya, ini harus begini.
Jadi paling nyamannya segini. Nah, nah ini udah paling enak nih posisinya. Oke, terus di bagian belakang kita persis, ini ada space, tapi ini kayak space cuma buat naruh barang-barang yang kecil aja. Karena ini buat tempat istirahat kru, kayaknya nggak mungkin. Tuh, karena kecil banget. Terus juga di sini tuh berisik. Karena seperti tadi aku bilang pas masih di luar, di bagian sini adalah bagian AC-nya. Jadi di sini tuh berisiknya banget. Nih kalian bisa dengar suaranya. Ini suara dari AC-nya. Jadi kalau tempat istirahat kru kayaknya agak menyiksa ya, dan juga berisik banget. Di bagian atas, ini juga ada kompartemen penyimpanan, yang dimana dia ada tutupnya. Jadi kalau buka harus ditarik dulu, baru, nah seperti ini. Ini kompartemen penyimpanannya. Set. Terus juga di sini ada pegangannya. Jadi kalau kalian melangkah di bis yang sambil jalan, itu kalian bisa sambil pegangan yang ada di sini. Jadi jangan pegangannya kursi orang begini. Ini bakal ganggu orang nih kalau begini. Jadi pegangannya di bagian atas seperti ini. Seperti itu teman-teman. Kita coba ke bagian depan ya. Oh iya, untuk pintu daruratnya ada 2 di bagian atas. Ini di sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Tapi ini pintu darurat sebelah kanannya agak maksain karena di sini ada bangkunya. Harusnya agak dijarakin ya, atau bangku ininya nggak ada gitu. Jadi pintu daruratnya berguna dengan maksimal. Kayak di sini. Ini kan di sini sebelah sininya kosong ya. Jadi pintu daruratnya maksimal bekerjanya. Dan untuk memakai pintu daruratnya itu kita harus mecahin ini dulu nih. Ini akrilik, jadi harus dipecahin. Biasanya di dekat pintu darurat tuh ada pemecah kacanya. Mana ya? Oh itu di sebelah sana tuh, tuh pemecah kacanya. Jadi kalau kalian mau pakai pintu darurat tuh harus dipecahin dulu itunya. Terus kita ke bagian depan. Bagian depannya seperti ini ya. Dan ini untuk avot di bagian depannya itu dia nempelnya di atas seperti ini teman-teman. Jadi ini model terbaru karena sebelumnya itu di generasi sebelumnya atau di versi sebelumnya itu avotnya nempelnya di sebelah sini di bagian dashboard. Tapi sekarang pindah ke sini. Ya ini lebih oke sih karena visibilitas penumpang atau pandangan penumpang itu kan nggak mungkin ke atas-atas ya. Jadi ini oke banget. Kalau waktu itu di sini itu ngeganggu banget pandangan dari penumpangnya. Jadi ini suatu terobosan yang bagus banget dari Adiputro. Naro si avotnya di bagian sini. Tapi ya, ini aku pikirin adalah apakah ini bakal gemlodak atau enggak, karena dia nempelnya kan di ducting ya. Ducting ini kan bahannya tuh. Ya, kalian bisa dengar sendiri tuh suaranya. Ini berapa lama dia bakal bertahan dan nggak gemlodak, karena dia bertahannya di tempat yang begini. Ya kan? Maaf ya, aku tuh kritis soalnya. Apalagi di sini dia ditahan. Tuh, dia nahannya di sini bracketnya. Dan suara bracketnya tuh dan bracketnya tuh ditahan oleh bahan yang begini. Tuh, ini cuma aku sentuh doang udah begini bunyinya. Apalagi kalau dia di jalan kena lubang atau kena jalan rusak tuh bakal kayak gimana bunyinya. Gitu. Tapi oke lah, ini terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Adiputro. Naruh avotnya di bagian atas, jadi visibilitas penumpangnya itu jadi lebih baik. Oke, good job Adiputro. Dan yang masih disayangkan dari bis double deck adalah kursi baris 1 dan juga 2 itu nggak mendapatkan kompartemen penyimpanan. Jadi kompartemen penyimpanannya ini adanya dari baris ketiga aja. Jadi itu suatu diskriminasi buat penumpang yang duduk di bagian di baris ke-1 dan juga ke baris kedua, karena dia nggak mendapatkan kompartemen penyimpanan. Nih, ini mulai dari baris ketiga. Jadi kalau kalian duduk di nomor 1 dan juga nomor 2, baris 1 dan juga baris 2 maksudnya, itu kalian harus naruh barang kalian di bagasi bawah. Karena kalau kalian taruh barang di sini, ini bakal ngeganggu posisi kalian atau kenyamanan kalian. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya. Apalagi ya di atas ini. Yang pasti ini kursinya enak sih. Ini kursinya modelnya sama seperti kursinya Indoren, dengan konfigurasinya juga sama 2-1, tapi kalau Indoren lebih sedikit kursinya. Ini ada berapa ya kursinya? Coba aku hitung dulu.
Nah, di bagian atas ini ada 28 kursi, di bawah ada 6 kursi kalau nggak salah ya. Jadi totalnya itu ada 34. Jadi kapasitas dari bis ini adalah 34 orang. Dan di tiap kursinya ini juga sudah disediakan seat belt. Tuh. Dan ini seat beltnya yang bagus karena dia ketika kita tarik itu dia ngelipat sendiri. Tuh. Jadi bagus seat beltnya. Oke, kita pasang lagi. Nah, sekarang kita sudah berada di SPBU di sampingnya karoseri bis Adiputro dan aku sudah pindah ke bagian bawah. Nah, seperti inilah dashboard atau tempat bekerjanya dari driver bis ini. Ini dia memakai Mercy 2542 dan ini transmisinya sudah memakai ZF Ecolife dan dia udah full matic. Tuh kalian bisa lihat. Tuas transmisinya nggak ada, jadi dia cuma ada pencetan. Ini 1, 2, 3, D, N itu netral, dan R untuk reverse. Udah, cuma gini doang. Dan di setirnya dia ada pengaturan untuk MID di sebelah sini, dan itu untuk head unit. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai isi solar dan bis ini langsung menuju ke garasi Pandawa 87 yang berada di Karawang, Jawa Barat. Wah, luar biasa ya. Pandawa 87 rilis bis lagi. Baru kemarin videoku ngebahas bisnya Pandawa 87 yang dari New Armada dan sekarang ngebahas bis Pandawa 87 yang double decker Adiputro. Semoga Pandawa 87 makin sukses dan makin sering rilis bis baru seperti double decker ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin video kali ini dari awal sampai akhir. Nih luar biasa mendapat kesempatan walaupun mepet banget ya dikabarin sama temen dari Pandawa 87 buat lihat unitnya dan sekarang unitnya langsung berangkat ke garasi. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah ikutin video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.